Saya atas nama Ketua KPU Kabupaten Fakfak menetapkan daftar calon tetap. Kami akan membacakan kembali khusus untuk Partai Garuda Kabupaten Fakfak. Baik, kami akan membacakan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Fakfak, daerah pemilihan Fakfak 3, Partai Garda Republik Indonesia Garuda. Nomor urut partai 11, Partai Garda Republik Indonesia, lambang partai Garuda. Nomor urut 1, nama lengkap calon tetap Jamhari Muri SH, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal bakal calon Fakfak. Nomor urut 2, Nasmawati Baraweri, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal bakal calon Fakfak. Nomor urut 4, Siti Nur Mahaja Hindo, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal bakal calon Fakfak. Nomor urut 5, Yanto Hindo, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal bakal calon Fakfak. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, Ketua Hendra J. Setala SH, anggota Martin Luther Singgir SIP, anggota Muhammad Idris Rumata SAP, anggota Nur Hasmia SHI, anggota Yosan Masa SE. Selanjutnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan ini saya selaku Ketua KPU Kabupaten Fakfak menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Fakfak dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketika pleno tanggal 3 itu disanggah karena beliau atau salah satu caleg kami itu mantan narapidana yang diancaman hukuman sesuai dengan pasal 105 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP itu ancaman hukuman 20 tahun. Tapi sebenarnya kami agak keberatan karena pada saat pleno DCT tanggal 3 itu adalah hari terakhir di mana kami dari partai politik tidak bisa lagi mengganti caleg ataupun menukar caleg lain ketika ada sanggahan. Karena pada saat pendaftaran menuju pada DCS, dari DCS kepada DCT, itu ada tenggang waktu di mana KPU memberitahukan kepada seluruh partai politik ketika caleg mereka ada bermasalah atau ada sanggahan dari masyarakat terkait dengan caleg-caleg yang dicalonkan oleh partai politik. Nah, selama proses itu, kami di Partai Garuda di Kabupaten Fakfak itu tidak pernah mendapatkan surat ataupun undangan ataupun pemberitahuan dari KPU Fakfak terkait dengan caleg kami yang di-TMS-kan pada tanggal 3 November oleh KPU Fakfak di tanggal DCT di hari terakhir. Kami keberatan karena tanggal 3 November itu tidak bisa lagi kami menukar caleg karena tanggal 4-nya itu seluruh KPU kabupaten kota di Indonesia akan bertemu di Hotel Mercury Jakarta dan tanggal 5 mereka akan memfinalisasi kertas suara yang menjadi kertas suara yang akan dipakai pada saat pemilu nanti. Nah, untuk itu kami berharap ini menjadi atensi untuk Bawaslu dan KPU supaya menjadi perhatian serius untuk menangani kasus ini dengan baik. Karena bagi kami ini bukan letak kekeliruan ke partai politik, tapi ini letak kekeliruannya ada pada KPU Kabupaten Fakfak pada saat men-screening atau memeriksa dokumen. Kami tidak bisa menerima ketika menyatakan bahwa itu karena kelalaian dari komisioner atau KPU, pengurus KPU sebelumnya.
Karena di sistem silon secara administrasi kami partai politik melengkapi seluruh permintaan syarat caleg untuk dilengkapi dan input di dalam silon. Dan seluruh syarat untuk narapidana ada 3 hal. Yang pertama adalah surat keterangan bebas atau keterangan lapas. Yang kedua surat salinan putusan dari pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Yang ketiga informasi atau kami menyampaikan sebagai narapidana menyampaikan kepada media massa dan masyarakat umum bahwa kami mantan terpidana. Dan itu sudah diinput di dalam silon oleh DPC Kabupaten Fakfak di Partai Garuda. Disayangkan sekali ketika pada saat pleno pihak menyanggah dan akhirnya mempengaruhi pleno pada malam itu dan men-TMS-kan salah satu caleg kami atas nama Bernardus Heri Trendy. Nah, sama halnya dengan kasus yang terjadi di KPU Papua Barat pada beberapa waktu lalu di tanggal yang sama. Tidak lengkap dokumen. Saya langsung saja membacakan hasil rapat pleno tertutup pimpinan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak berita acara nomor 18-BA/PL.01-4-BA/9203/2023 tentang rapat pleno penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dengan status tidak memenuhi syarat. Pada hari ini, Jumat, tanggal 3 bulan November tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah melaksanakan rapat pleno penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dengan status tidak memenuhi syarat yang berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang. 2. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Pasal 11 ayat 1 huruf G menyatakan bahwa persyaratan administrasi bakal calon merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya mohon maaf, saya lanjutkan. Kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa. Bagi mantan pidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku yang berulang-ulang. 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang pedoman teknis verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. 4. Surat Dinas Nomor 1222-01.4-SD/05-2023 perihal
calon anggota DPRD Provinsi, garis miring Kabupaten, garis miring Kota dengan status tidak memenuhi syarat dalam kurung TMS. Berdasarkan tanggapan dan informasi dari Bawaslu Kabupaten Fakfak dan Kejaksaan Negeri Fakfak dalam rapat pleno penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Fakfak tanggal 3 November 2023, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak melaksanakan penelitian terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD berupa 1. A. Petikan putusan nomor 75 garis miring PID titik P garis miring 2020 garis miring PN Fakfak tanggal 21 Oktober 2020. B. Surat keterangan lapas kelas 2B Fakfak nomor W.31.pas.03 PK.01.01 garis datar 673 tanggal 7 Agustus 2023 dan C. Surat keterangan Kejaksaan Negeri Fakfak nomor R garis datar 01 garis miring R.2.12 garis miring DIP.2 garis miring 07 garis miring 2023 tanggal 14 Juli 2023. Dengan ini menyatakan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dari Partai Garda Republik